Nah, bagaimana nih menurut teman-teman setelah membaca beberapa cuplikan video berita tersebut? Nah, menurut data BNN, jumlah pengguna narkotika terus meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2021 dan tahun 2022, pengguna narkotika mengalami penurunan. Sebenarnya, apa sih yang membuat orang masih terjerumus ke dalam dunia gelap ini? Lalu sebenarnya beda nggak sih narkotika, psikotropika, dan adiktif itu? Sama nggak sih mereka? Nah, sekarang ayo kita bahas. Check it out! Jadi teman-teman, narkotika, psikotropika, zat adiktif sering disebut dengan istilah nafza, tapi ketikanya sedikit berbeda. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun loh, dan bisa juga ngilangi rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu, seperti obat bius gitu loh. Narkotika itu dibagi lagi menjadi 3. Pertama itu narkotika alami. Nah, narkotika alami ini biasanya berasal dari tanaman. Sedangkan narkotika semi-sintetis adalah berasal dari zat opium. Opium ini asalnya dari tanaman opium atau Papaver somniferum yang kemudian diolah lagi menjadi zat-zat narkotika. Lalu ada narkotika sintetis. Nah, narkotika sintetis itu berasal dari zat kimia. Kalau psikotropika beda lagi teman-teman. Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan syaraf pusat kita. Hasilnya dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut biasanya bakal lebih hiperaktif gitu. Sama dengan narkotika, psikotropika juga dapat berasal dari yang alamiah maupun sintetis. Contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Kadang orang awam tidak bisa membedakan mana narkotika dan psikotropika. Narkotika dapat menghilangkan kesadaran penggunanya. Kalau psikotropika akan membuat penggunanya lebih aktif. Sedangkan kalau zat adiktif yaitu semua jenis obat atau zat yang jika dipakai terus-menerus akan membuat seseorang ketagihan atau adiksi. Seperti main game online, kalau seru kan bakal buat nagih kan? Jika dilihat dari sejarahnya, nafza udah dipakai dari zaman dahulu kala. Pada tahun 110 Masehi di Sumeria, tumbuhan Papaver somniferum yang sekarang menjadi sumber opium sebenarnya udah banyak dikenal pada zaman dahulu. Orang-orang pakai serbuk sari dari opium buat ngilangi rasa sakit dan juga berburu, karena serbuk sari tersebut bisa membius hewan-hewan tersebut. Kemudian 330 sebelum Masehi di India, tumbuhan candu dipakai sebagai bahan makanan yang bisa memberikan efek relaksasi. Mungkin teman-teman bingung, efek nafza ini ada baiknya, namun sekarang kenapa dilarang? Sebenarnya zat psikotropika banyak sekali manfaatnya dalam dunia medis ataupun kedokteran. Namun jika penggunaan yang melebihi dosis yang digunakan malah akan memberikan efek yang berbahaya bagi kesehatan sendiri, bangsa, dan negara. Berdasarkan efek yang dihasilkan, zat nafza dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan stimulan, yang menyebabkan organ tubuh seperti otak dan jantung bekerja lebih cepat. Bagaimana sih sebenarnya zat stimulan ini bekerja? Jadi waktu tubuh merasa capek, misalnya saat kamu lagi lari maraton, tubuh akan menghasilkan zat edosin, dan jika reseptor di otak bertemu dengan edosin, otak kita bakal tahu kalau kita lagi capek dan bakal nyuruh kita untuk istirahat. Tapi kalau seorang pengguna terpengaruh terhadap zat stimulan seperti sabu-sabu, ekstasi, kokain, dan kafein, mereka bakal kesulitan untuk istirahat. Zat terlarang tadi punya struktur yang sama dengan edosin. Hasilnya reseptor di otak malah menerima zat tadi. Jadinya bukan bakal ngerasa capek, malah tubuh pengguna akan merasa lebih energi dan happy banget. Nah, saat konsumsi zat ini dihentikan, reseptor bakal berikan dengan banyak edosin lagi sehingga meningkatkan tingkat kelelahan lebih tinggi lagi. Saat itulah para pengguna nafza akan merasa lebih banyak butuh zat stimulan ini, dan akhirnya mereka malah jadi kecanduan. Golongan nafza yang kedua berdasarkan efeknya yaitu depresan atau penenang. Zat ini akan menekankan atau mengurangi fungsi neuron di dalam sistem saraf pusat yang bakal menyebabkan aktivitas pemakai menjadi melambat bahkan tertidur.
Jika seseorang tidak mengkonsumsi zat tersebut, dapat mengakibatkan tubuh gemeteran, muncul rasa takut berlebihan, hingga pemakaiannya akan terus-menerus ketagihan untuk memakai zat depresan tersebut. Hal tersebut dinamakan efek ketagihan. Tetapi penggunaan dalam jangka panjang akan membuat dampak negatif menjadi racun dan menyebabkan kerusakan otak, penurunan kerja jantung, gangguan sistem pernafasan, koma, bahkan kematian. Efek nafza yang terakhir yaitu halusinogen. Pernah tidak kamu melihat singa yang bersayap hinggap di pelangi? Bagi orang normal, hal tersebut adalah hal yang mustahil. Tapi, bagi orang yang terkena halusinogen, hal tersebut bisa menjadi nyata menurutnya. Semakin banyak jumlah zat yang dikonsumsi, maka akan timbul rasa senang yang berkepanjangan. Dan efek halusinasi yang ditimbulkan bisa dari segi penglihatan maupun suara. Orang yang terdampak halusinogen akan susah untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Tidak hanya itu, efek ini juga dapat berpengaruh terhadap sistem saraf tepi, yang mengakibatkan pandangan kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa dampak dari penggunaan nafza itu? Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan nafza juga banyak. Dari sisi psikologis, pengguna narkoba biasanya akan lebih emosional dan temperamental. Hal itu terjadi karena terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat. Nafza akan merubah perasaan, mood, atau emosi penggunanya dengan drastis. Jenis narkoba tertentu seperti alkohol dan sabu-sabu yang termasuk dalam kelas A+, akan menimbulkan perilaku yang agresif, yang berlebihan dari penggunanya, dan seringkali akan mengakibatkan penggunanya melakukan perilaku atau tindakan kekerasan. Kemampuan berpikir dari penggunanya juga dapat menurun secara drastis. Selain psikologis, nafza juga menyebabkan gangguan fisik pada tubuh yang disebut gangguan fisioneurologik, yang dapat mempercepat atau bahkan memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Uniknya nih, ketika seseorang pernah kecanduan tetapi tiba-tiba berhenti, gangguan fisioneurologik itu akan tetap ada dan biasanya akan menyebabkan rasa sakit yang menyelimuti sekujur tubuh seperti flu berat. Ada juga dampak nafza dari segi ekonomi, yaitu dapat membuat kantong jebol, karena penggunanya akan menghabiskan banyak uang untuk dapat mengkonsumsi narkoba tersebut. Kabarnya nih, harga dari nafza ini bisa sampai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per gramnya. Jika diumpamakan dengan satu mangkok bakso dengan harga 10.000, berarti kita bisa membeli 10 bahkan ratusan mangkok dengan uang segitu. Terakhir nih, dampak dari segi sosial. Ketika seseorang ketahuan menggunakan nafza, tentu akan merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan di lingkungan sekitarnya, kesehatan masyarakat di sekitar, dan juga dapat berpengaruh tertular penyakit HIV, hepatitis, dan tuberkulosis akibat penggunaan dari jarum suntik secara bergantian. Nah, bagaimana sih peran keluarga agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika itu? Oke, jadi ada 3 peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada pengasuhan, yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga ada pengawasan. Langsung aja kita masuk ke peran yang pertama, yaitu peran pengasuhan. Nah teman-teman, jadi pengasuhan ini adalah proses interaksi total antara orang tua dengan anak. Seperti apa? Seperti pemeliharaan, pemberian makanan, membersihkan sang anak, melindungi sang anak, dan juga proses sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, bagaimana sih proses pengasuhan yang dilakukan orang tua dalam mencegah anak menyalahgunakan narkoba? Nah, jadi jawabannya teman-teman dengan menggunakan atau dengan melalui komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang harus dilakukan orang tua adalah komunikasi yang efektif
dan juga terkait dengan edukasi narkoba. Jadi orang tua perlu mempelajari bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan sang anak agar pesan terkait narkoba dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami. Lewat komunikasi ini, orang tua bisa mengajarkan anak bagaimana menolak narkoba secara asertif. Nah, selain komunikasi, ada juga nih hal-hal yang sebaiknya dilakukan orang tua dalam proses pengasuhan anak. Di antaranya adalah selalu memberikan teladan pada sang anak baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatannya. Sering melibatkan diri pada aktivitas bersama anak, serta orang tua juga harus mengajarkan anak atas konsekuensi atas suatu perbuatan yang akan dilakukan sang anak. Serta orang tua juga mengajarkan anak memecahkan masalahnya sendiri dan bagaimana cara mengelola stres yang baik dan benar. Kemudian ada peran yang kedua, yaitu peran pendidikan. Nah teman-teman, pendidikan ini merupakan upaya yang penting untuk menuntun anak agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Jadi ini pendidikan ini sebagai salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan anak. Melalui pendidikan, anak memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang akan menjadi bekalnya dalam menjalani setiap fase kehidupannya. Berkaitan dengan narkoba ya teman-teman, jadi pendidikan anti narkoba penting dilakukan dan penting diberikan kepada anak sebagai upaya mencegah anak menyalahgunakan narkoba di kemudian hari. Pendidikan anti narkoba yang dimaksudkan itu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak tentang apa saja sih yang termasuk dengan narkoba, bagaimana bahayanya, apa dampaknya, serta cara melindungi diri dan menghindar dari penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kapan sih sebaiknya pendidikan anti narkoba diberikan? Nah, jadi teman-teman melihat semakin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak, serta usia pengguna narkoba pertama kali menggunakan narkoba adalah usia remaja, sekitar 17-19 tahun, maka sebaiknya pendidikan anti narkoba ini diberikan sedini mungkin teman-teman, sejak anak masih berusia dini. Namun, materi pendidikan anti narkoba tentunya harus disesuaikan dengan usia serta kondisi anak. Materi pendidikan anti narkoba untuk anak usia dini tentunya berbeda nih dengan materi untuk anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah, yang dimana disesuaikan dengan perkembangan kognisi dan moral sang anak. Pada usia prasekolah sampai sekolah dasar, materi yang diberikan sebaiknya adalah tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk kesehatan dan keselamatan dirinya, seperti harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, berhati-hati dalam mengkonsumsi obat, dan tidak mudah menerima makanan maupun minuman dari pemberian orang lain. Kemudian ketika anak sudah memasuki usia remaja, orang tua bisa mengajarkan anak mengenai informasi mendetail tentang narkoba dan bahayanya bagi kesehatan serta lingkungan sekitarnya. Dampaknya jangka panjang jika menjadi seorang pecandu, bagaimana anak mengendalikan dirinya dan bagaimana cara menolak tawaran narkoba. Oke teman-teman, jadi masuklah kita kepada peran yang ketiga ataupun peran yang terakhir, yaitu peran pengawasan. Jadi pengawasan di sini terkait dengan proses kedisiplinan. Jadi dalam Wikipedia, disiplin ini artinya adalah perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin berhubungan erat dengan tata tertib dan peraturan. Indikator disiplin atau tidaknya seseorang bergantung pada kepatuhannya terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan orang tua dalam menanamkan disiplin pada anaknya? Ialah dengan membuat peraturan dalam keluarga seperti aturan jam malam, waktu belajar, dan batas bermain gadget, memberikan tugas pekerjaan rumah, serta membuat jadwal harian. Nah, jadi orang tua juga perlu menetapkan hukuman atau konsekuensi atas pelanggaran aturan yang dilakukan, dan juga memberikan hadiah atau apresiasi atas kepatuhan yang dijalankan sang anak. Jadi, setiap keluarga pastinya memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Penting sekali mengajarkan anak untuk memahami peraturan di rumah dan menjalankan peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Agar jika anak sudah terlatih mendisiplinkan dirinya, maka ia akan mudah mematuhi aturan dan hukuman yang berlaku di sekolah dan di masyarakat agar tidak merugikan dirinya maupun orang lain dimanapun ia berada. Next, peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, teman-teman tahu nggak sih, pendidikan karakter pertama yang didapatkan oleh seorang anak adalah dari ayah, ibu, ataupun keluarganya. Jadi sama halnya dengan pendidikan anti narkoba. Pendidikan tidak mutlak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan formal.
Nah, pendidikan anti narkoba ini sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaannya sudah selayaknya dilakukan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan pertama anak berinteraksi dengan dunia luar selain dirinya. Karena pengaruh negatifnya yang banyak, pemerintah telah melakukan pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional dan undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum tentang penggunaan nafzah tertuang jelas di dalamnya. Makanya nih, ketika ada seseorang yang menggunakan nafzah, mereka akan ditangkap oleh polisi dan mendapatkan sanksi berupa rehabilitas. Jadi, say no to drugs. Katakan tidak untuk narkoba dan ayo kita perangi narkoba. Kita harus bisa membentengi diri kita dari nafzah. Dan itu bisa dimulai dari pendidikan. Gak hanya dari sekolah aja kok. Kita juga bisa mencari informasi yang terpercaya dari media. Karena kalau kita sudah tahu bahaya dari penggunaan nafzah, kita pasti akan menjauhi nafzah itu. Contohnya, dengan membatasi diri kita bergaul dengan kelompok pengguna nafzah dan menolak segala tawaran untuk penggunaan nafzah. Melaporkan apabila ada hal mencurigakan di sekitar kita dan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan perilaku, dan hidup sehat tanpa nafzah di lingkungan sekitar kita. Bisa dimulai dari keluarga dan teman-teman. Oke baik teman-teman, itulah video edukasi kami dari kelompok 1 yang terdirikan dari Aida Arifah Nur, Dita Anggida Manik, dan Harvina Jafni tentang dampak penyalahgunaan nafzah di kalangan remaja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan ingat, say no to drugs. Jangan pernah mencoba-coba menggunakan narkoba. Oke, bye-bye teman-teman. Terima kasih.